Saya kembalikan waktu kesempatan kepada Bapak untuk memberikan kami pencerahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Kepro. Saya mulai, mungkin saya izinkan saya share screen dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Mungkin Pak dan Ibu bisa lihat screen saya? Bisa Bapak, bisa. Saya mulai bahwa inilah alur pengisian BKD ya, alur pengisian BKD. Di sini ada bagi 3 entitas, dosen, perguruan tinggi, Undana, ini Kemdikbudristek ya. Jadi alurnya itu dosen mengisi data portofolio laporan BKD ya. Jadi bukan portofolio rencana dan laporan. Dia aplikasi BKD. Ini maksudnya dalam sister ya. Sister Undana. Sekarang kemudian data portofolio sudah ada dalam sister. Berikutnya adalah dekan atau unit mengevaluasi BKD ya dengan cara menugaskan asesor. Nah, asesor ini nanti di input atau dipilih oleh yang namanya operator BKD Prodi. Operator BKD Prodi ini saya tidak tahu siapa ya, maksudnya untuk Prodi BK. Pak Ronald. Lah, nanti Pak Ronald yang akan memilih asesor untuk seluruh dosen di BK. Setelah itu asesor penilaian ya, mengadakan verifikasi, menilai. Kalau ada masalah dikembalikan, dosen isi lagi seperti itu. Kalau setelah selesai dekan ya atau pimpinan unit mereka melaporkan hasil penilaian, kemudian dikasih ke kantor pusat, rektor, pimpinan PT atau LLDikti membuat SK penetapan dan nanti dikirim ke kementerian untuk dievaluasi oleh Direktur Sumber Daya. Inilah gambaran besarnya seperti itu. Jadi tugasnya itu ada melibatkan dosennya, nanti ada melibatkan operator BKD di level prodi, kemudian setelah selesai ada operator BKD level PT ya, itu ada di kemahasiswaan kantor pusat. Ya ada di bagian sini sebenarnya, di bagian rektor dan pimpinan ini urusannya kantor pusat nanti ya. Setelah selesai akan dievaluasi oleh Kementerian, ya, Dirjen Sumber Daya. Oke, seperti itu kira-kira gambaran besarnya. Jadi BKD ini ada 2 sebenarnya. BKD ini ada 2, ada yang namanya rencana dan ada lagi yang namanya laporan. Yang menetapkan tanggal mulai pengisian segala macam itu adalah admin PT ya, itu yang ada di kantor pusat di kepegawaian. Mereka yang menetapkan tanggal itu. Contoh yang tadi bilang diperpanjang sampai tanggal 3 itu nanti yang perpanjang itu mereka yang ada di kantor pusat di bawah yang memperpanjang. Jadi nanti Pak dan Ibu setelah mengisi selesai mengisi, baru operator BKD di prodi itu bisa menetapkan asesornya. Kalau belum selesai mengisi, belum bisa. Apa maksudnya belum selesai mengisi? Nanti saya tunjukkan, itu ada di sister semua. Sekarang ini apakah ada yang masih belum punya akun sister? Sudah ya. Sudah semua. Di prodi BK ini semua sudah ya, sudah punya kayaknya. Sudah punya. Pengisian sister itu dia ada beberapa level atau beberapa jenis ya. Jadi untuk dosen biasa, untuk dosen yang punya tugas tambahan itu beda. Untuk dosen yang sedang tugas belajar beda lagi. Dosen yang CPNS atau P3K itu beda lagi. Dosen yang sedang tugas negara berbeda lagi. Dosen yang sedang yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dosen luar biasa berbeda ya. Jadi sekarang ini saya hanya mau menunjukkan untuk
dua saja ya, yaitu dosen biasa dan dosen tugas tambahan. Saya asumsi di sini tidak ada dosen yang tugas belajar ya. Tidak ada. Jadi hanya dua saja untuk dosen biasa dan dosen tugas tambahan ya. Tugas tambahan itu dosen yang punya tugas lain. Ya, contoh dia mulai dari rektor WR sampai di level Kaprodi, sekretaris prodi, kepala lab ya. Paling bawah itu kepala lab. Jadi kalau Pak dan Ibu sebagai kepala lab itu dianggap punya tugas tambahan. SKS-nya lebih kecil ya, SKS-nya hanya 3 saja. Dengan Kaprodi atau Sekpro kalau ada ya. Jadi bedanya apa? Bedanya di SKS minimal. Kalau dosen biasa minimal 12, tapi kalau punya tugas tambahan cukup 3 SKS saja. Saya stopper, saya masuk ke penjelasan sebelum kita lihat yang lain. Oke, ini ada share screen lagi ya. Saya share screen satu kali lagi. Ini ada rubrik ya. Ini namanya rubrik BKD. Dia ada bagian pendidikan Tridharma ya, Tridharma. Jadi yang Pak dan Ibu isi adalah Tridharma plus penunjang. Tridharma itu bagian pendidikan. Itu seperti ini. Ada diklatnya. Ini detailnya nanti saya coba simulasikan dalam sister. Tapi sekarang ini mungkin saya hanya mau penjelasan saja ya. Pendidikan, ada pelaksanaan pendidikan, nanti Pak dan Ibu diminta bukti ya. Jadi bukti Pak dan Ibu untuk contoh, misalnya Pak dan Ibu ada mengajar di mata kuliah A, maka buktinya adalah ini SK Learning Analytics, Log Activity dan nilai akhir. Ada yang bilang oh buktinya presensi segala macam, itu menurut saya tidak ya, harus berdasarkan rubrik ini. Kalau menurut rubrik bukti mengajar itu ada ini SK pimpinan ya, SK pembebanan maksudnya ya. Jadi nanti Pak dan Ibu kalau mengisi atau dia minta bukti dokumen itu tolong lihat rubrik supaya jangan salah ya, lihat rubriknya. Kalau bagian pelaksanaan pendidikan bagian pertama melaksanakan perkuliahan, tutorial, tatap muka dan sebagainya, buktinya itu adalah ini SK pimpinan. Kalau melaksanakan kegiatan, ini untuk kedokteran beda ya. Ini untuk kedokteran beda lagi. Membimbing seminar buktinya. Jadi harus sesuai dengan rubrik. Jangan jangan memasukkan bukti yang sesuai dengan rubrik seperti itu. Ini file ini saya sudah siapkan semua. Nanti Pak dan Ibu tinggal masuk di Google Drive, ada semua di situ. Ya, ini hanya introduction dari saya menjelaskan bahwa setiap bukti yang diminta di sister itu harus merujuk ke rubrik BKD. Jadi jangan di luar rubrik, jangan kita buat berbeda di rubrik karena takutnya nanti asesor tolak gitu ya. Seperti ini yang bagian rubrik, kemudian saya singkat dan cepat saja karena nanti kita lebih detail itu pada saat kita masuk di sister. Yang berikut itu adalah kewajiban khusus. Saya asumsi Pak dan Ibu sudah coba input ya, bahwa di bagian BKD itu hanya ada biodata, penelitian, pengabdian, penunjang, dan ada satu yang namanya kewajiban khusus. Ya kan? Kewajiban khusus itu bisa kewajiban khusus untuk lektor kepala, untuk lektor, asisten ahli, untuk prof ya. Ini kewajiban khusus itu. Kalau untuk lektor kepala,
satu karya, 3 karya ilmiah atau 1 karya internasional. Yang 1 karya adalah jurnal internasional paten atau karya. Sedangkan 3 itu adalah terbit dalam jurnal nasional terakreditasi. Ini untuk lektor kepala. Kalau untuk profesor seperti ini ya, 1 buku, 3 karya ilmiah atau 1 karya ilmiah. Jadi 3 karya ilmiah ini sama ya. Jurnal internasional atau 3 karya ilmiah di jurnal internasional atau 1 karya ilmiah di jurnal internasional terakreditasi. Berisiko. Ini asisten ahli juga ada kewajiban khusus menulis buku ajar, 1 buku atau 1 karya, dan lektor itu sama menulis buku ajar, teks atau publikasi. Ya. Apa yang saya tampilkan di sini, inilah nanti kita akan pakai sebagai referensi untuk waktu kita ngisi. Ya. Oke, sekarang saya coba login menggunakan salah satu akun. Pak Fred bisa matikan ini kan? Minta matikan mic dulu. Pak Fred. Sudah. Oh. Mungkin bisa dimatikan dulu mic-nya karena suara agak ini. Oke. Bapak Mat, tolong matikan mic Bapak Mat. Ya. Mic-nya Bapak Mat, tolong matikan karena kayaknya audio kita terganggu. Makasih Bapak, mohon maaf. Ya. Mic-nya Bapak. Sudah mati. Unmute. Ya. Sudah. Oke, saya lanjut share screen lagi ya, Pak dan Ibu. Ya, Pak. Ini saya coba simulasikan karena gini di Sister ini kan akunnya ada banyak ya, ada akun PT, ada akun fakultas, ada akun prodi, ada akun dosen, ada akun CS, ada akun developer, ada sekitar 12-an akun. Jadi saya tidak bisa, saya bisa lihat semua orang punya di Undana, tapi saya tidak bisa hanya berperan sebagai admin, tidak bisa sebagai dosen. Jadi kalau walaupun saya bisa lihat semua, tapi saya tidak bisa masuk di menu BKD. Yang bisa masuk di menu BKD adalah dosen itu sendiri. Jadi saya terpaksa harus pinjam akun ya. Sekarang saya pakai Ibu Maria punya akun ya. Kita coba tes di sini. Saya login ya. Ini mungkin sudah tahu ya. Alamat URL-nya seperti itu ya. Alamat URL atau sering orang bilang link. Sebenarnya yang benar URL itu http sister.undana.ac.id 80. Mungkin ada yang tanya, kenapa pakai 80 kan agak aneh. Kenapa tidak sister.undana saja? Ini karena ada kesalahan dari ITS ya, ITS Surabaya. Waktu aplikasi Undana beli aplikasi keuangan, dia install di server tanpa minta izin. Jadi akhirnya kita punya yang ada sister ada di barisan depan terpaksa terlempar ke belakang. Jadi kalau kita mau akses, Ibu, Pak dan Ibu kalau hanya ketik sister tanpa titik 28080, dia masuknya di keuangan. Gitu. Jadi terpaksa kita pakai 8080 untuk membedakannya dengan aplikasi keuangan. Oke. Seperti itu ceritanya. Kenapa ada 8080? Di dalam sini, Pak dan Ibu, kalau mau daftar klik di sini ya. Saya tidak perlu
mendemokan cara daftar karena semua sudah punya akun. Kalau lupa password Pak dan Ibu klik di sini. Ya, saya sekilas saja karena kasus ini hampir terjadi di Undana ya, hampir semua dosen itu kemarin saya pergi di fakultas di FST, di Faperta itu kasusnya orang lupa password. Tidak masalah karena diklik saja emailnya kemudian klik submit maka password akan dikirim ke dikirim ke email. Yang jadi masalah itu adalah walau password sudah dikirim ke email dan kita lupa password email. Itu masalah. Ya, kalau mudah-mudahan tidak ada begitu ya. Karena kemarin sempat ada ya Prof Lumban Gaul pernah begitu ya. Jadi dia daftarkan emailnya tapi email palsu menurut saya, email fake. Begitu dia lupa password, dia kirim dia klik tombol ini maka dikirim ke email yang palsu. Jadi emailnya passwordnya tidak sampai ke sana. Kalau kita buka emailnya tidak ada. Akhirnya terpaksa kita harus bikin aplikasi baru untuk suntik di dalam mengambil passwordnya. Itu agak rumit ya. Jadi saya mohon supaya kalau bisa Pak dan Ibu bolehlah kalau lupa password di sister oke. Jangan sampai Pak dan Ibu juga lupa password di email. Itu celaka juga. Agak lama, butuh waktu lama untuk kita cari. Oke ya. Kita kembali lagi ke halaman depan. Sini saya coba. Sebentar ya. Saya unshare dulu. Oke, saya login. Ini sudah masuk. Minta maaf, semua bisa lihat layar ya? Ada ya, masuk ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau tidak bisa langsung beritahu supaya saya ini. Oke. Ini ada data ya. Sebenarnya BKD itu ada di sini. Tapi sebelum Pak dan Ibu klik di sini, sebaiknya Pak dan Ibu isi mulai dari sini. Profil. Profil ini diisi dulu. Karena ada urusan nanti jabatan fungsional ini kan ada urusannya jabatan fungsional. Karena di BKD itu ada urusan apakah dia lektor atau lektor kepala atau asisten ahli. Ini tergantung dari jabatan fungsional itu. Nah ini belum diinput nih, ini harus diinput. Kemudian nanti oke, pendidikan formal ini juga diinput ya. Nanti bagian sini tugas tambahan. Tugas tambahan ini untuk Ibu Kepro ya, harus input di sini. Di profil ini juga ada namanya akun Sinta. Pak dan Ibu harus input di situ supaya data penelitian yang bagian sini bisa ditarik dari Sinta supaya kita jangan capek-capek mengetik. Maksud saya begitu ya. Jadi pertama isi dulu data pribadi. Kalau merasa sudah cukup ya oke. Ini isi. Bagian yang penting itu adalah jabatan fungsional ini. Kalau belum terupdate silakan ditambah. Silakan ditambah gitu ya. Ini jabatan fungsionalnya belum ada. Ya. Nanti mungkin belum punya ya Ibu Maria Mas ya. Belum ada. Iya, Ya? betul, Okay. betul. Kalau belum ada ya sudah dikosongkan. Tapi kalau yang sudah ada harus diisi ya. Harus diisi. Karena kalau tidak diisi nanti dianggap asisten ahli. Padahal Pak dan Ibu kan misalnya ada yang sudah lektor atau lektor kepala itu dianggap masih asisten ahli. Nanti di bagian kewajiban khususnya dia lari ke asisten ahli. Jadi ini pertama ini wajib diisi. Kepangkatan bolehlah diisi nanti, Yang wajib diisi yang ada hubungannya dengan BKD adalah ada 3 ini ya. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, 4 penunjang. Ini 4 ini. 1 pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian dan penunjang. Jadi jangan dulu masuk di BKD, jangan dulu isi dulu di sini. Habis isi masuk di BKD dan tarik datanya. Jangan dibalik. Jangan masuk di BKD tapi nanti kita tidak tahu mau bikin apa. Jadi isi dulu semua di sini. Apa yang kita isi di sini akan berpengaruh terhadap menu yang namanya layanan BKD ya. Oke, contoh saya mulai dari sini ya, pelaksanaan pendidikan. Saya klik dulu di sini.
Saya mau kasih tunjuk dulu di bagian ini ada namanya pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian, visiting science, pembinaan mahasiswa. Jadi mulai dari pengajaran sampai pembinaan mahasiswa ini 1, 2, 3, 4, 5 ini Pak dan Ibu tidak bisa input. Tidak bisa diinput, tapi data ini ditarik dari feeder. Feeder, istilah kalau Pak dan Ibu punya istilah pededikti. Pededikti dapat dari mana? Dapat dari siakat. Jadi kalau operator siakat tidak input, maka ini barang tidak ada nanti datanya. Nah, contoh, ada beberapa kasus ya. Jadi sebentar, saya tekankan lagi bahwa bagian pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian, visiting science, dan pembinaan mahasiswa tidak bisa diinput oleh dosen. Pak dan Ibu hanya bisa isi mulai dari bahan ajar, data sharing, orasi, dan segalanya. Dari bahan ajar ke tugas tambahan. Tapi bagian ini otomatis datanya ditarik langsung dari pededikti. Kalau kurang, silakan tanya di operator di siakat. Kenapa saya pun data tidak ada? Atau saya pun data di tahun akademik ini kok tidak ada? Tanya. Atau saya sudah membimbing kok tidak ada? Saya sudah menguji mahasiswa kok tidak ada? Gitu. Gitu ya. Nanti saya masuk dan saya mulai jelaskan satu-satu ya. Kita mulai dari pengajaran. Ini adalah potret dari apakah ada? Oh ada. Ini ya. Pak dan Ibu bisa lihat. Di sini ada informasi sangat jelas dibilang bahwa sumber data dari feeder ya, feeder predikti. Feeder ini ada di mana? Feeder ada di Undana. Feeder dapat input dari mana? Dia dapat input dari siakan. Nah, kalau sister dapat input dari mana? Dia dapat input dari feeder. Jadi semua ini asal mulanya, biasa orang bilang apa ini, asal mulanya itu dari siakat ya. Jadi Pak dan Ibu harus kontrol baik-baik ini operator siakat, karena kalau dia tidak kirim maka ini selesai, ini kosong semua nanti. Nah, karena apa yang dia isi di siakat munculnya di sini. Nah, ada kasus, ada beberapa kasus. Ini kasus ini terjadi untuk dosen yang punya lebih dari satu nomor. Misalnya dia punya NUPN, tapi dia juga punya NIDN. Adakah di BK seperti itu? Ada yang punya lebih dari satu nomor? Jadi kalau Pak dan Ibu punya nomor lebih dari satu, itu hati-hati. Karena misalnya contoh ya, Ibu Lolang, misalnya Ibu Lolang ini kebetulan waktu itu pernah punya NUPN. Setelah itu ternyata bisa diurus NIDN. Tapi pada saat disiakat, operator itu menggunakan nomor NUPN-nya, bukan NIDN-nya. Maka di sister harusnya Ibu punya dua nomor, Ibu punya dua akun ya. Jadi orang yang punya dua nomor itu sama dengan dia punya dua akun di sister. Akun pertama adalah NUPN, akun kedua adalah NIDN. Seperti itu. Kalau khusus bagi yang punya dua nomor dosen, harus koordinasi dengan operator siakat supaya jangan salah dikirim ke feeder. Jangan sampai Ibu sudah punya NIDN, tapi ternyata operator mengirimkan nomor NUPN Ibu. Nah, otomatis begitu kita masuk di sister pakai Ibu Maria punya yang NIDN, ini pasti kosong. Karena yang terkirim adalah NUPN-nya, bukan NIDN-nya, gitu ya. Nah, sekarang ini sudah sesuai PO. PO ini apa? PO ini adalah pedoman operasional. PO itu pedoman operasional ya. Bisa di-download di sini ya, dia sekitar 104 halaman, 11 mega. Tapi saya sudah buat pecah per bagian supaya gampang dibaca. Nanti saya tadi Pak Fred sepertinya sudah share di sini ya, di ini apa? Di WhatsApp ini, di Zoom ini. Nah, seperti ini. Nah, di chatting. Pak dan Ibu hanya bisa lihat, tidak bisa buat apa-apa di sini. Nah, kalau begini lihat semesternya ya 2020-2021 genap. Nah, ini sudah. Kita tidak bisa buat apa-apa, tidak ada tombol tambah di sini. Tombol tambah tidak ada. Artinya kita tidak bisa buat apa-apa, kita hanya terima saja seperti ini. Oke, yang kedua adalah bimbingan mahasiswa. Ini bisa dilihat. Nah, ini kosong. Semua periode kosong.
Ini Ibu Lolang ini sejak kapan di BK punya nomor NIDN? Ya. NIDN-nya tahun lalu Oh, baru ada. Ya, ya makanya kosong. Jadi Ya. baru dimasukkan yang 1 semester terakhir. Ada masalah ya. Mungkin Pak dan Ibu tahu ya. Mungkin bahwa Pak Peter Lee sudah pindah, tahu ya? Ya, sudah. Masalahnya waktu itu belum sempat dikirim karena lagi mau pindah, toh dia kan lagi mau mutasi, jadi tidak sempat terkirim. Jadi data 2022 itu belum terkirim. Tidak masalah ya. Maksud saya gini, bagian pengajaran nanti ini solusinya gimana kalau kosong? Misalnya Ibu Maria bilang datanya tahun 2022 ya. 2020 genap kan Ibu? 2020-2021 semester genap. Ya, 2020 genap gitu ya. Yang bermasalah sekarang ini 2020-2021 ganjil dan 2020-2021 genap. Masalahnya kalau mau diuruskan sekarang dia punya kasubag baru, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya. Nanti urus ini di kepegawaian ya. Tapi bukan Pak dan Ibu yang urus. Pak dan Ibu dosen ini kan tidak perlu urus ini. Pokoknya tunggu saja, ini barang nanti ada. Nanti yang urus ini adalah kasubag akademik yang baru yang ganti Pak Peter Lee yang ada di BAK. Seperti itu. BKD ini kan sebenarnya hanya minimal 12 SKS, maksimal 16 toh. Jadi bagian pengajaran dan penelitian ini kan hanya 9. Sisanya itu kan hanya 3. Jadi sebenarnya walaupun banyak begini menurut saya contoh ya saya kasih tunjuk. Seperti ini. Sebagian pengajaran. Ini kan saya anggap Ibu sudah kelebihan beban ini. Ibu Maria ya. Ini saya bicara kasus Ibu Maria. Ibu sudah kelebihan beban ya. Nanti kita lihat dulu penelitian. Karena hanya 12 SKS minimal 12 saja. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Bimbingan nanti di input, pengujian. Kalau tidak ada ya biarin aja dulu. Kalau tidak ada kita biarin dulu. Tapi kenapa? Karena ini barang memang tidak bisa di input oleh dosen. Tapi minimal Pak dan Ibu kalau kosong seperti ini, tanya di operator ya, operator siakat. Visiting science, apalagi ya. Oke. Dia mulai dari bahan ajar, kalau punya ya. Ya kalau misalnya bahan ajar kalau punya ya silakan ditambah. Misalnya saya tambah bahan ajar seperti ini. Ini boleh ditambah. Jadi Ibu Maria punya bahan ajar kosong nih karena memang tidak ada atau belum diinput? Sementara di proses pembuatan bahan ajar, Pak. Oke. Tapi kalau supunya segera diinput ya. Iya, baik. Sebelum ditutup maksudnya, sebelum ditutup. Data sharing, tidak mungkin kita jelaskan satu-satu ya. Saya anggap ini dari sini sampai sini. Yang lain kan nanti bisa ditambah. Prosesnya kan sama. Klik tambah, input datanya, kirim. Udah. Hanya begitu saja. Ada bagian yang memang harus dilihat khusus untuk Kaprodi. Kalau di Prodi itu Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan Kepala Lab. Ini namanya tugas tambahan. Kita klik di sini. Ini kalau misalnya Ibu Kaprodi ya, Ibu Kaprodi, kalau Ibu Kaprodi tidak input ini, itu Ibu dianggap dosen biasa. Maka minimal Ibu harus cari 12 SKS. Tapi kalau Ibu input di sini, maka Ibu hanya cukup cari 3 SKS. Tidak perlu 12, cukup 3 saja. Karena tugas tambahan ya. Jadi sampai di kepala lab, dari rektor sampai kepala lab, itu ada di rubrik ya. Ada di rubrik yang tadi awal-awal saya buka tuh, ada di situ. Coba ya kita lihat di bagian dalam, saya klik tambah di sini. Ini tambah pelaksanaan pendidikan apa sebagai apa ini. Jadi yang dimaksud dengan tugas tambahan adalah orang-orang yang ada dalam klik ini. Pertama dia sebagai rektor, kalau di undangan ini apa? Wakil rektor, dekan, direktur pasca, ini ketua senat kan rektor loh. Ini ada. Yang kedua dia sebagai wakil dekan, itu dia masuk di sini. Dia sebagai apa lagi nih, ketua jurusan, program studi, kepala lab,
Orang-orang yang menduduki jabatan ini yang punya yang namanya tugas tambahan ya. Silahkan dikasih masuk. Terus ini file bukti ini file apa? Itu Pak dan Ibu sebaiknya jangan berasumsi. Apa yang kita kirim, kembali lagi kita lihat rubrik. Kalau untuk tugas tambahan saya harus kirim apa? Ya, lihat rubrik. Biasanya SK ya. Jadi Pak dan Ibu kalau untuk semua hal yang berurusan dengan dokumen, kalau Ibu ketemu Pak dan Ibu ketemu di bagian-bagian yang lain ya. Kebetulan sekarang saya klik bagian pendidikan. Tapi bagian lain juga ada seperti ini. Ini di sini dibilang maksimal 5 mega ya. Maksimal 5 mega itu bukan berarti satu file itu 5 mega. Pak dan Ibu bisa kirim beberapa file. Tapi total ukurannya nanti maksimal hanya 5 mega. Pak, saya punya 3 dokumen, tapi di bawah 5 mega. Ya kirim saja dokumen 1. Habis itu tambah baru, tambah dokumen. Klik di sini tambah. Masukkan dokumen 2. Klik lagi. Masukkan dokumen 3. Contoh, tugas tambahan. Di sini saya masukkan SK. Oh ternyata masih ada apa lagi. Saya klik lagi tambah. Jadi sebelum mencapai 5 mega, dia masih terima. Seperti itu. Ya. Ini khusus untuk, berarti di BK ini berapa orang yang harus input ini? Ibu Kaprodi saja kah? Atau ada yang lain? Ada kepala lab? Ada Ibu Sekpro. Oh ya, ada Sekpro. Oh ya, oke. Iya. Dengan kepala lab, berarti 3 orang ya yang harus mengisi. Kepala lab belum ada, Pak. Oh, belum ada. Iya. Berarti dua. Apa untungnya? Apa untungnya? Kalau klik begini, maka jumlah tagihan SKS kita jadi berkurang. Hanya 3 saja. Kalau dosen yang tidak punya tugas tambahan, dia harus cari 12. Agak jauh, agak banyak lah menurut saya. Oke ya. Oke, sudah. Ini bahan ajar, data sharing. Saya lanjut ke penelitian. Di sini. Misalnya saya klik publikasi karya. Oh, di sini. Klik sudah ya. Pak dan Ibu silakan lihat yang ini. Bisa lihat ya. Import publikasi dari Sinta. Ya, tombol ini contoh. Loh, kenapa saya dosen, saya masuk bagian ini saya kok tidak ada ya? Ada juga yang begitu. Kenapa ada dosen yang kalau masuk di bagian publikasi karya, import publikasi dari Sinta tadi kenapa tidak ada? Maaf. Kenapa tombol ini tidak ada? Tombol ini itu dia datang dari sini. Saya klik profil dulu ya. Profil, data pribadi. Ini. Sinta ID. Jadi semua orang yang sudah punya Sinta ID, pasti akan muncul tombol itu. Tapi kalau bagian Sinta ID tidak diketik, itu bagian yang tadi itu tidak muncul ya. Jadi kalau punya Sinta ID tapi di sini kosong, maka nanti di bagian penelitian tidak bisa ditarik datanya. Karena tombol importnya tidak ada. Jadi kalau Pak dan Ibu punya akun Sinta atau ya ID Sinta, tapi punya ID Sinta tapi belum diinput, segera diinput untuk memudahkan penarikan data. Ini kebetulan ada ya, sudah diinput ya. Nomor ID-nya 6095357. Kalau di bagian penelitian sini, ini. Tombol ini muncul. Kalau saya hapus akun Sintanya yang tadi di depan, saya hapus akunnya, maka tombol ini hilang. Contoh ya, dari data Ibu Maria ini kan saya bisa tarik kesimpulan bahwa Ibu Maria mengisi secara manual ternyata. Karena asal datanya dari Sinta, dari sister. Ini artinya Ibu Maria ini klik tombol tambah. Betul ya, Ibu ya? Betul, Pak. Sebenarnya, Karena akun Sintanya sudah ada, Pak, tapi tidak tahu kenapa bermasalah begitu. Tidak bisa dibuka lagi. Saya hubungi Ibu Noya, tapi tidak ada perubahan sampai hari ini dari tahun lalu. sebenarnya tidak perlu. Artinya diklik saja import di sini kan bisa. Ini ya. Saya klik saja import. Saya tarik datanya. Jadi tarik datanya. Oh, 0. Oh, berarti passwordnya belum. Ada masalah ini berarti Ibu nih. Ya. Iya. Datanya bermasalah. Ini harus segera diurus. Harus segera diurus gitu. Maksudnya karena nanti kan menurut saya ya dirugikan karena Ibu tidak bisa tarik data dari Sinta nanti. Iya. Gitu ya.
Kalau kita kadang-kadang begini, kalau kita pakai tarik data dari Sinta ada masalah. Kadang-kadang penelitian orang pun nanti muncul di sini. Padahal kan saya misalnya Ibu Maria tidak merasa pernah meneliti, pernah melakukan penelitian dengan judul ini. Tapi bisa saja kalau kita tarik dari Sinta, dia muncul penelitian orang di halaman kita bisa. Karena kan dia ambil dari Google Scholar, nama yang mirip ini kan cukup banyak kan, bisa aja ada kemungkinan punya orang lain muncul di sini. Tapi kalau mau supaya tidak repot, aman, ya klik manual. Ini pengisian data secara manual dengan cara mengklik tambah. Kalau asal data dari Sistar itu tandanya Pak dan Ibu mengklik tanda tambah. Kalau Pak dan Ibu klik import data dan mengimport dari Sinta, maka asal datanya dibilang dari Sinta. Di sini semua Sister. Ini bisa disimpulkan bahwa Ibu Maria hanya mengklik tombol tambah. Iya. Ya, oke. Sekarang ini kita punya periode ya. Periode kita kan 2020-2021 genap ya. Berarti mulai dari 1 Februari ya. 1 Februari sampai ini. Agustus kan? Agustus. Februari sampai Juni, Pak. Sampai Juni. Oke. Ini ya. Ini penelitian sudah. Kalau sudah dibiarin aja ya. Kalau sudah ya sudah. Oke. Yang penting di sini ditulis sesuai ya. Nah, ini sesuai. Kalau ada yang perlu ditambah silakan tambah. Pertanyaannya begini, apakah perlu semua penelitian saya tulis di sini? Bisa, walaupun nanti tidak dipakai juga ya. Kalau kelebihan beban, toh, kan maksimal hanya 12, tapi kalau lewat dari 12 kan tidak dihitung juga. Pak dan Ibu nanti kalau kelebihannya nanti ditulis saja beban lebih ya. Nanti saya jelaskan. Ini sudah banyak ini pengabdian. Kita coba kita lihat cepat saja ya. Oke, ada sesuai dengan PO. BKD 2021. PO ini bisa di-download ya di laman BKD ya. Ini bisa di-download di halaman BKD. Saya sudah bikin file khusus untuk PO, di situ ada. Nanti saya kasih Google Drive-nya. Ada di situ Pak dan Ibu bisa download. Seperti ini. Pengabdian sudah ada, penunjang ini bisa 0 ya. Jadi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ini penghargaan. Jadi intinya tidak semua kita harus isi ya, tidak semua. Waduh, penunjang lainnya banyak sekali ya, terlalu banyak maksud saya. Oke, setelah saya lihat semua, oke, saatnya kita masuk di yang namanya BKD. Jadi yang kita ngomong tadi ini belum BKD, kita hanya ngomong tentang kelengkapan data sebelum masuk di BKD. Sekarang kita masuk di BKD. Caranya adalah dengan klik tombol BKD, klik rekap kegiatan. Klik ini. Pak dan Ibu lihat ya di bagian BKD ini, yang tadi saya bilang, yang tadi kita kasih tunjuk bilang tidak sesuai dengan PO BKD 2021. PO itu apa? Ini ada di sini. Namanya pedoman operasional. Silakan download di sini. Itu ya isinya ada rubrik, ada segala macam. Jadi kalau bingung, isinya di sini. Lihatnya di sini. Download dan lihat di sini ya. Di BKD itu sebenarnya ada 3 bagian. Di sini ada semester, ada rencana, ada laporan. Semesternya sekarang. Bagian rencana ini sebenarnya yang benar, yang ideal ya. Yang ideal waktu awal semester, Pak dan Ibu harus mengisi namanya rencana BKD. Nanti di akhir semester, Pak dan Ibu harus mengisi yang namanya laporan BKD. Jadi ada rencana, ada laporan. Harusnya begitu. Tapi karena sekarang sudah akhir semester, bagian rencana ini kan sudah diblokir, tidak bisa lagi diinput ya. Yang aktif hanya bagian laporan. Di sini dibilang belum diisi. Isi laporan kinerja. Belum diisi. Maka mari kita isi ya. Inilah yang disebut mengisi BKD. Caranya adalah dengan mengklik tombol belum diisi. Kita klik. Di bagian atas ada data ya, durasi. Dia menjelaskan tentang durasi bahwa pengisian data 1 November sampai 3 Desember. Penilaian
19 November sampai 3 Desember. Jadi Pak dan Ibu kalau mengisi, ya, saya back dulu ya, saya back kembali ya. Nah, ini tandanya, ini mungkin saya tanya dulu, Ibu Maria merasa sudah selesai mengisi belum? Sudah, tapi belum berani simpan permanen, Pak. Karena pikir hari ini masih pelatihan. Jadi kalau, takut ada perubahan data. Oke. Sebenarnya kalau sudah hijau semua, sudah M, ya, sudah M itu artinya sudah memenuhi. Kalau TM itu kan merah, tidak memenuhi. Jadi kalau sudah memenuhi, harus diklik simpan. Ya, Pak, mohon maaf tanya Bapak. Di bagian penelitian itu kami semua punya tidak sesuai PO-BKD. PO-BKD itu kenapa ya Bapak? Bukan di publikasi, tapi di penelitian. Ya. Nah, ini ya. Ya. Ini biasanya dia punya kriteria yang tidak ada ya. Kita coba ya. Sebentar, saya coba salah satu. Edit. Kami semua mengalami hal yang sama, Bapak. Oke. Nah, edit. Sebagai ketua. Sebentar. Afiliasinya betul, kelompok bidang. Ini Ibu ketik sendiri kan? Iya, betul Bapak. Manual. Ilmu pendidikan. Oh, ada sini, ilmu pendidikan. Lokasi kegiatan, tahun kegiatan. Oke. Lama kegiatan ini wajib. Oh, sudah ada di sini ya. Tahun pelaksanaan. Dananya. Dana dari Dikti 0. Sebentar ya. Ini. Coba saya simpan dulu ya. Perubahan. Oh ya salah. Kenapa salah? Ini tahun pelaksanaannya kan salah. Ini tahun depan Ibu, bukan sekarang. Ya kan? Tunggu. Ini harus baca dulu PO ya. Nanti tolong dibaca PO-nya dulu. Ya. Saya tidak bisa langsung kasih jawaban karena harus dilihat rubriknya. Nanti lihat PO bagian penelitian, baru ketahuan di bagian mana sebenarnya yang salah. Iya. Karena kalau sekilas dari sini saya rasa tidak ada, karena begitu kita simpan kan berhasil. Ya tak? Kita simpan berhasil, tapi ini ternyata tidak sesuai dengan rubrik. Maka di rubrik itu ada 3 bagian, ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian. Nanti coba masuk di rubrik di bagian penelitian itu untuk cari tahu apa yang tidak sesuai. Karena kalau sekilas dari sini saja, ini kan tidak ada masalah menurut saya. Coba iya. Ini tahun usulan juga sudah benar, Bapak. Memang tahun 2021 ini, tahun ini. Betul. Tadi saya salah, saya salah ngomong. Pas. Sekilas tidak ada yang salah ya. Saya pikir semua sudah normal. Iya. Cuma mungkin nanti detailnya Ibu bisa lihat di rubrik ya. Iya, baik Pak. Saya sedikit Bapak Yosua, boleh kok? Ya, silakan. Penelitian itu kan saya ketuanya, Ibu Lola, saya anggota. Kami masukkan pertama itu surat kontrak. Kemudian buktinya surat kontrak dan proposal karena belum akhir tahun dan laporan akhir belum ada sehingga ya dia masih tidak mau terima. Sehingga kami siasati yang lain dan ya memang saya punya sudah hijau, tapi kan hijau dalam keraguan ini karena penjelasan Bapak itu membuat sepertinya saya kasih contoh pengabdian masyarakat itu ketua saya Pak Mat. Itu ternyata masuk di SKP jadi dan proposal, tetapi penelitian itu tidak bisa. Mungkin itu yang sama nasib dengan penjelasan Ibu Rolang tadi. Oke. Penjelasan Bapak. Terima kasih.
Saya tidak bisa jawab karena kalau saya lihat semuanya normal. Oh, begitu. Apa yang salah ya? Ini kan normal semua kalau kita coba input kan tidak ada. Kalau masalah kalau kita klik dia pasti error. Ini kan tidak error. Hanya dia bilang masalahnya dia bilang tidak sesuai rubrik. Maka Pak Danibu coba baca rubrik dulu, baca rubrik. Iya. Baca PO maksudnya. Baca PO bagian penelitian. Apa sih sebenarnya di situ yang bikin masalah? Siap. Saya tidak bisa jawab langsung begitu karena masalahnya variasi banyak ya. Sekilas kalau dilihat ini kan data-data yang wajib diisi dan semuanya sudah diinput ya. Contoh judul yang bintang merah ini kan sudah diinput semua. Kelompok bidang ini, oke. Sudah normal lah menurut saya. Ini lama kegiatan. Ya. Kalau kita simpan kan sukses, berarti sistem kan tidak ada masalah. Hanya Ya, dia tidak sesuai dengan pedoman. Jadi nanti dibaca lagi, coba dibaca. Ya, sambil saya juga nanti cari tahu ya. Nanti saya minta waktu untuk cek. Saya tidak bisa jawab karena kalau masalah terjadi untuk semua orang, itu berarti masalah benaran itu. Kalau hanya satu kan mungkin dosennya yang kurang teliti atau apa. Tapi ini semua terjadi di BK ya. Ya. Semuanya ya. Atau ada yang berhasil, ada yang tidak merah. Maksudnya di bagian penelitian ini. Bagian penelitian. Bagian penelitian merah, Pak. Merah, tidak sesuai dengan PO ya? PO BK, ya PO BKD. Oke, baik. Masih satu lagi Bapak, boleh kah? Ya, silakan. Bimbingan skripsi. Itu kan judul skripsi mahasiswa dan segala macam. Tapi di bagian kanan itu dia tulis merah, tidak sesuai PO BKD. Padahal ya apakah itu diinput oleh mahasiswa atau operator kami? Lalu itu di situ apakah dihapus atau bagaimana? Memang karena mengajar dan lain sudah hijau, kami tidak urus, tapi ada merah-merahnya itu bagaimana disiasati? Kalau urusan dari pengajaran ya, membimbing, menguji itu padahal ibu kan tidak bisa input, itu datang dari Pededikti. Oh iya. Biasanya karena gini ada perubahan fitur ya di Pededikti. Jadi sebelum 2020 dan setelah 2020 itu beda. Oh gitu. Jadi ada perubahan fitur. Kemudian siapa yang menginput data pembimbingan ya, pembimbingan dan pengujian. Yang jadi masalah ini kan waktu dari akademik sosialisasi di operator itu ada masalah karena kita minta operator menginput aktivitas mahasiswa, yaitu judul penelitian, lokasi, nomor SK, segala macam yang ada urusan dengan itu. Pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa, penguji 1, penguji 2. Masalahnya satu undangan ini operator menolak karena operator merasa tidak punya data tentang mahasiswa yang mau diwisuda itu. Jadi akhirnya kami buat mahasiswa menginput datanya sendiri. Masalahnya banyak mahasiswa yang tidak input datanya. Sekarang di Siakat itu sudah dibikin fitur, mau tidak mau ya operator harus input. Ya kan? Karena kalau misalnya mungkin Pak dan Ibu tahu aplikasi wisuda, tahu ya Pak dan Ibu? Aplikasi wisuda ya. Nah, aplikasi yang dipakai untuk pendaftaran wisuda, tahu ya? Kalau kemarin-kemarin ini kan mahasiswa wisuda kan pakai aplikasi itu. Kalau mahasiswa pakai itu aplikasi, sekarang dia wajib. Jadi dia kalau tidak input pembimbingnya atau pengujinya, dia tidak bisa lanjut untuk wisuda. Seperti itu. Jadi masalah pembimbingan ya ini ya, ini pembimbing dan penguji. Ini bukan operator yang input ya. Bagian 2 ini bukanlah operator yang input, tetapi yang input adalah mahasiswa. Dia diambil dari data di aplikasi wisuda. Kenapa belum ada? Belum ada karena kalau Ibu Maria kan memang baru punya BKD, baru punya NIDN-nya, jadi belum ada. Tapi dosen lain harusnya ada. Kalau
ada tapi error, ya memang ada perubahan. Jadi nanti itu harusnya diperbaiki. Siapa yang perbaiki? Itu nanti BAK, bukan operator. Itu harus makanya sekarang kami ada bingung karena yang perbaiki kan harusnya Kaprodi, Kasubag akademik. Masalahnya Peter Lee ini sekarang kan sudah pindah Kasubag baru kan. Jadi kita butuh waktu untuk, saya tidak tahu mau bagaimana karena ini tugas mereka ya. Cuman kami kemarin saya sudah coba perbaiki dan sudah berhasil. Nah, sayangnya jadi masalah pembimbingan dan pengujian ini. Jadi kan sebenarnya begini ceritanya Pak Dan ini. Aplikasi Siakat ini kan saya yang buat. Nah, masalahnya kan saya sudah dipindahkan ke FKIP. Jadi saya tidak mau lagi mengurus itu barang. Model baru yang datang sekarang ini salah satunya yang model baru ini adalah Kampus Merdeka dan aktivitas mahasiswa, yaitu pembimbingan dan pengujian. Nah, ada masalah kemarin karena muncul fitur baru, jadi di bagian bawah di mereka di sana kan tidak mengisi ya, bukan tidak mengisi, tapi maksudnya datanya ada, tapi ada error di Siakat karena fitur baru toh. Ada fitur baru, mereka belum bisa nambah. Dan saya juga tidak mau karena saya merasa saya bukan orang BAK, saya orang FKIP. Gitu. Saya kaget karena efeknya dua bagian ini akhirnya tidak terkirim, ya, pembimbingan dan pengujian. Saya kaget karena efeknya dia lari ke sister. Nah, sekarang tidak ada. Terus solusinya ada gimana? Datanya bukan tidak ada, datanya ada. Hanya sekarang kalau kita mau kirim, waktunya sudah lewat. Periode 2020-2021 genap itu minggu lalu sudah tutup. Supaya dia terbuka lagi, maka Kasubag harus atas nama rektor mengirim data ke Pededikti untuk minta pembukaan periode. Nah, kalau dibuka periode dan diperbaiki, kasus seperti tadi Bapak Im bilang, saya punya tidak sesuai dengan BKU, itu pasti akan hijau. Tidak ada lagi seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi masalah ini sebenarnya hanya karena ada masalah dalam ini saja, masalah dalam tupoksi kerja. Saya minta maaf karena ini saya pun tugas dan saya memang tidak melakukan tugas karena saya merasa saya bukan orang BAK ya, saya orang FKIP. Kan kalau orang FKIP harus kerja di FKIP, bukan menyelesaikan masalah di bawah. Ternyata begitu saya tidak kerja, tidak ada lagi orang yang bisa kerja, jadi akhirnya bermasalah. Begitu sekarang saya mau kerja, waktunya sudah habis, sudah tutup. Jadi terpaksa kita harus, saya akan minta Pak Peter ya, walaupun bukan bukan Kasubag lagi untuk bersurat ke Pededikti, ke Kementerian untuk membuka periode pelaporan. Setelah dia buka periode pelaporan, kita suntik datanya ke feeder, baru disinkron sister, baru itu data muncul semua di sini. Jadi bukan hilang ya, tidak hilang. Datanya ada, hanya ada masalah pada saat pengiriman. Begitu. Nah, kalau ini barang tidak ada juga tidak masalah. Kenapa? Karena padan ini kan hanya butuh minimal 12, ya kan? Hanya butuh 12 saja. Walaupun kosong kan tetap saja M kan, statusnya M. Memenuhi gitu. Begitu ya. Oke, saya lanjut ya. Boleh tambah satu? Ya, silakan. Ini yang terakhir. Jadi pertama ID Sinta itu kayaknya masih bermasalah di kami. Nanti kami usahakan untuk mendapatkannya atau mengurusnya lagi. Yang berikut ini karena ini baru pertama kali online seperti ini. Memang dulu kita kerja begitu aja, tapi filenya masih di kita. Kita yang cetak dan kirim ke fakultas. Sekarang ini kan sudah online untuk pertama kali. Bapak kebetulan sebagai orang IT, ini sebenarnya permintaan Ibu Kepro, tapi mohon maaf sebagai orang tua, kami minta begini, kalau bisa untuk yang sudah hijau jangan diotak-atik lagi supaya kami bisa sedikit tenang untuk mengerjakan yang lain. Tapi kalau sudah hijau, ya contoh saya 16 SKS dan sudah hijau, itu kalau diotak-atik lagi artinya kita bisa cari bukti yang juga kacau nih. Terima kasih.
memang hidup itu penuh resiko. Kadang sudah hijau pun kadang-kadang perlu kita bikin merah sekali-sekali supaya kita paham di bagian mana yang merah begitu. Memang kadang-kadang harus begitu. Kalau saya lihat aplikasi, kadang-kadang saya coba ekstrim, kasih rusak dia. Saya mau lihat dia respon seperti apa. Supaya dengan kita kasih eksperimen, kita punya banyak pengetahuan. Kalau IT punya pemahaman ekstrim, berbeda memang. Oke, tapi kalau Bapak mau begitu, oke. Kalau memang sudah memenuhi, sudah hijau, ya sudah. Nah, yang penting kan, maksud saya sekarang, saya hanya mau kasih tunjuk saja langkah-langkah. Ya, Bapak mau kasih turun jadi 15 kan tidak ada masalah. Kan dia dari 12 maksimal 16. Ya. Kalau dia ada 15 tidak masalah. Jadi saya minta supaya kalau Pak dan Ibu ini kalau bisa jangan minimal ya. Jangan minimalis. Ya. Memang 12 sudah memenuhi. Tapi kalau misalnya suatu saat asesor tolak, dia jadi tidak memenuhi. Misalnya tolak 1 kan dia turun. Tapi kalau Pak dan Ibu ada di 16, dia tolak jatuh di 15 kan masih memenuhi. Nah, jadi ambillah batas atas yaitu 16, minimal 16. Oke ya, saya lanjut tadi ya. Ini ya, kita belum sampai di materi utama sebenarnya. Oke. Nah, kalau Pak dan Ibu nanti klik itu simpan permanen, dia berubah warna ya. Di sini menjadi apa? Laporan. Dan tidak bisa lagi diklik. Saya pernah dengar kemarin ada yang bilang isi-isi saja, tapi jangan pernah klik simpan permanen. Nah itu malah bahaya. Karena kalau Pak dan Ibu tidak klik simpan permanen, Pak dan Ibu tidak bisa diperiksa oleh asesor, dianggap belum selesai isi. Gitu, ya. Oke, saya lanjut dulu di sini. Biodata, kita cepat saja. Biodata seperti ini. Kalau mau cek ya kita cek saja update biodata di sini. Klik update. Tidak berubah karena memang tidak ada yang ditambah, tak? Tidak ada yang ditambah. Tidak berubah. Oke. Jadi dia ini ada biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang dan simpulan. Kalau Pak dan Ibu mau gampang cara kerja, sebenarnya klik aja langsung di simpulan. Ya. Saya pun trik begini. Trik saya dalam mengisi. Jadi jangan lihat satu-satu begini, langsung aja simpulan. Klik dulu ini. Cara cepat itu. Kita cek dulu ada TM tidak memenuhi atau semua hijau? Sudah hijau ya? Apakah kewajiban khusus? Oh, tidak ada. Kalau tampilan Ibu Maria Mas ini kan tidak ada kewajiban khusus ya. Karena belum asisten ahli. Kalau ada asisten ahli, iya, betul. kewajiban khusus. Ini simpan permanen. Jadi begitu semua sudah hijau, ya sudah selesai. Tidak perlu lagi kita cek ini, ya kan? Untuk apa dicek kan sudah hijau, sudah selesai. Ya kan? Mari kita eksperimen, kita buang salah satu ini. Saya anggap 12 sampai 16, 15. Saya pingin kasih turun jadi 13 lah, ya. Minta maaf, saya tanya dulu. Apakah sekarang ini semua dosen sudah hijau? Ada yang belum? Masalahnya nih Pak, halo Pak Yos. Ada Bentar. mungkin yang belum beres juga, tapi sudah klik ini permanen. Apa bisa dibuka lagi kok Pak? Ya gimana Pak? Yang simpan permanen itu apa bisa diedit lagi Pak? Datanya? Sayang sekali tidak ada yang bisa Pak. Iya Pak? Tidak ada yang bisa ubah. Oh, tidak. Jadi Pak dan Ibu, kalau belum hijau jangan klik simpan permanen. Karena sekali disimpan, tidak bisa lagi diubah. Dia harus sudah hijau baru klik. Kalau trik saya dalam mengisi BKD, jangan kita bermain terbalik ya. Jangan lihat dari depan, tapi lihatnya dari simpulan. Lihat dari sini. Bagian mana yang masih merah, misalnya apa? Pelaksanaan penelitian masih merah, baru kita pergi ke pelaksanaan penelitian. Contoh ya. Pengabdian atau penunjang, baru kita pergi ke situ. Selama tidak memenuhi, ya langsung aja simpan. Ya. Tapi oke lah, saya coba masuk satu-satu ya. Satu-satu seperti ini. Oke. Ini tadi biodata sudah. Kalau Pak dan Ibu setelah mengubah biodata, dia tidak akan berubah. Dia harus diklik update, baru dia bisa berubah. Setelah selesai di tab, ini namanya tab ya.
selesai di biodata, kita masuk di pelaksanaan pendidikan. Ini ada begitu banyak diklat. Diklat ini perlu enggak? Misalnya diklat CPNS. Kalau mau input aja. Input di bagian diklat ya. Input di bagian diklat yaitu di mana? Diklat itu ada di sini. Atau daripada capek-capek klik aja di sini. Nanti dia menuju ke sini juga. Setelah input di sana baru klik yang namanya tarik kinerja. Jadi data yang ada di diklat ditarik menuju di BKD. Nah, gitu ya. Di sini namanya pengajaran. Ini bukti ajar. Bukti ajar ini SK ya. Kalau kita lihat rubrik tadi, itu adalah SK beban dosen, SK pembebanan kan? Dia punya istilah apa? SK pembebanan ya. Pembebanan mata kuliah, Pak. SK pembebanan. Nah, sekarang kalau Pak dan Ibu bisa lihat ya, di sini kan 13 SKS. Jadi yang tidak ada bukti ini jangan dibilang gagal ya. Ini kenapa bisa saya tahu kenapa Ibu Maria klik gagal? Itu yang kasus sama seperti Pak Im punya tadi, yang diinput oleh operator itu mata kuliah yang bukan saya ampuh. Kemudian di pendidikan tadi tidak bisa dirubah, tetapi kalau di sini bisa diubah sehingga poin 1 sampai 6 itu yang sudah 1 sampai 5 itu yang saya rubah sesuai dengan mata kuliah yang sebenarnya. Sedangkan 6, 7, 8 itu yang diinput oleh operator yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Itu yang saya juga ingin tanyakan, itu bagaimana Pak? Jadi 1 sampai 5 itu saya sudah rubah, tidak sesuai dengan pendidikan tadi di yang pertama Pak ini. Oh, kemudian jadi poin 6. Jadi ini praktikum ini sebenarnya Ibu tuh bukanlah dosen. Bukan saya yang mengajar. Praktikum dan pengembangan media bukan saya yang mengajar. Ini ada tim teaching. Oh, bukan Ibu ya? Iya. Tanya ke Pak Ronald, kenapa begitu? Ini berarti di mata kuliah ini Ibu pun NIDF. Iya. Jadi sebenarnya saya punya hanya 9 SKS. Yang 1 sampai 5 itu yang benar. Saya rubah sesuai dengan saya mata kuliah. Jumlah SKS-nya hanya 9. Kalau begitu betul ya. Kalau memang begitu, klik gagal ya. Gagal. Bapak Yo, saya sedikit. Benar. Ya. Saya punya mata kuliah juga begitu. Ada sekian banyak dan disesuaikan SK pembebanan semester genap 2020-2021 itu hanya ada 7. Sehingga yang 7 itu yang tidak ada saya tulis tambah berdasarkan SK, yang ada dan tidak sesuai dengan SK, itu kejadiannya mungkin di semester-semester lain kita mengajar, input ke Syakat, sekarang di semester yang baru lewat ini, kita tidak ada di SK, sehingga dia merah. Nah, tidak ada bukti yang kita bisa tambahkan di sana, maka saya menghapus yang merah itu. Mungkin butuh penjelasan Bapak, terima kasih. Ya, kalau boleh bisa dihapus juga, tidak masalah kan. Kalau saya anjurkan, memang walaupun bisa dihapus, tapi saya anjurkan harusnya jangan dimasukkan bukti dan statusnya dibikin gagal saja. Tapi kalau sudah dihapus juga tidak masalah, kan sama saja toh. Yang bagian merah ini kan tidak dihitung, yang merah ini kan tidak dihitung. Tapi coba ya, masalahnya gini, Pak dan Ibu tolong lihat atau bicara dengan Pak Ronald, kenapa mata kuliah saya tidak ampuh mata kuliahnya kok ada nama saya di situ. Nanti bisa ditanya tuh, kenapa saya tidak mengajar mata kuliah ini, kenapa saya pun nama muncul di situ, begitu ya. Bapak mohon izin, itu sudah kami tanyakan Bapak. Ya. Tetapi itu mungkin karena beliau juga baru dan tidak tahu konsekuensinya kalau menginput mata kuliah itu akan sampai ke seperti ini. Sehingga beliau masukkan saja mata kuliah yang penting memenuhi, walaupun tidak sesuai dengan mata kuliah yang kita ampuh. Sehingga itu yang mungkin pelajaran juga nanti di semester berikutnya begitu. Tetapi saya tanya bagaimana, apakah bisa dirubah atau tidak? Sudah tidak bisa lagi dirubah. Tetapi di sini bisa dirubah sehingga saya rubah sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Artinya Ibu hanya ini istilah di BKD namanya mengklaim. Berarti Ibu tidak bisa mengklaim ini karena Ibu merasa tidak. Ada caranya. Caranya adalah biarkan saja seperti ini, tidak usah masukkan bukti dan klik status gagal. Cara kedua, hapus aja datanya. Bisa dihapus datanya, ya. Jadi
Saya kayak contoh Ibu Maria tidak mengunggah bukti toh, tidak mengupload bukti dan memberi status gagal, sama aja, itu tidak dihitung. Atau saya delete sekalian, kan sama aja, ya. Jadi yang dihitung ini kan hanya ini. Nah, sekarang contoh. Sekarang karena Ibu Maria itu ada 15 ya SKS. Bagaimana kalau yang ini, yang 2 SKS ini saya klik beban lebih? Beban lebih ya. Saya ini teknik laboratorium. Nah, beban lebih. Nah, nanti kalau dia statusnya beban lebih, dia juga tidak dihitung. Kalau kita lihat di BKD, tadi 15 sekian ya poinnya, berapa di kesimpulan? Dia jadi 13. Ya tak? Nah, bagaimana kalau kita kasih turun lagi supaya kita bisa tahu kalau kurang, kalau lebih dia error, kalau lebih dia merah, kalau kurang dia merah. Jadi kalau kurang dari 12 dia merah, lebih dari 16 dia merah. Begitu. Begini saja, coba saya tidak ingin kurangi, tapi saya ingin tambah. Apakah benar kalau lebih dari 16 dia merah, gitu ya? Jadi kasus tadi BKD yang ini penelitian ya, pendidikan. Ini saya kembalikan statusnya ke selesai. Kemudian di pelaksanaan penelitian, ya ini kan, ini hanya satu ya. Oh, ini beban lebih. Saya tambahkan lagi bebannya, jadi saya anggap selesai. Ada lagi? Oh, tidak ada ya. Ini pengabdian jadi nanti ini di setiap kolom ini ya, saya ini sebentar. Nanti saya lanjut dulu. Sebentar. Saya tambahkan lagi ya. Selesai ini di pelaksanaan penunjang. Pelaksanaan penunjang. Oke. Maka di kesimpulan dia merah ya. Ini merah ya. Tidak memenuhi error. Jadi Pak dan Ibu, kalau kurang dari 12 SKS dia akan merah, lebih dari 16 SKS dia akan merah. Jadi jangan lebih dari 16. Ya, kita kembalikan saja ya, kita kembalikan statusnya yang tadi ini ya. Ini jadi beban lebih. Di pengabdian ini ya, tadi kita bikin beban lebih. Nah, dia normal lagi ya, kembali normal ya. Seperti itu ya, Pak dan Ibu. Jadi akhir dari pengisian BKD sebenarnya ada di bagian simpulan ini. Begitu dia sudah berwarna hijau atau M, statusnya M atau memenuhi, maka silakan klik simpan permanen. Ibu Maria Mas ini kebetulan hanya satu. Kalau dosen lain itu harusnya dia idealnya itu dia ada 2 ya. Di sini namanya kewajiban BKD, di sini yang satu lagi namanya kewajiban khusus. Ini ya karena Ibu Maria kan belum punya status asisten ahli ya. Jadi bagian kewajiban khusus asisten ahli belum ada. Tapi kalau nanti normal, kalau ada, misalnya saya ini misalnya lektor, maka saya punya 2. Ada di sini bagian untuk BKD-nya, ada di bawah kewajiban khusus. Seperti itu. Oke ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi pada dasarnya Pak dan Ibu, silakan mengisi dulu bagiannya ini, profil, kemudian kualifikasi. Di bagian profil ini fokus di ada data pribadi yang namanya ID Sinta ID.
kemudian mengisi jabatan fungsional. Setelah itu di sini mengisi diklat, kalau ada diklat ya. Diklat itu biasa prajabatan, ini tidak perlu diisi lah. Langsung menuju ke sini. Bagian pengajaran sampai bagian pembinaan mahasiswa ini kita tidak bisa input, tapi dapat dari PDPT. Nanti segera berkoordinasi dengan operator. Jadi pada niu pun tugas hanya mengisi bahan ajar sampai tugas tambahan. Tugas tambahan ini hanya orang-orang yang punya tugas tambahan. Dia mulai dari rektor, kaprodi, sekretaris prodi, kepala lab. Selain itu tidak boleh input. Ya. Kemudian pelaksanaan penelitian. Dipublikasi karya saja, yang di atas tidak perlu. Kalau sudah ada, sudah diinput semua. Pengabdian juga sudah sama ya, diinput semua. Penunjang diinput semua. Begitu setelah selesai baru kita masuk ke BKD ya, dengan cara klik ini. Ini klik yang ini. Dan langsung tarik kinerja. Ya, langsung klik ini. Ini kita tarik semua ke biodata, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Kalau kita klik di sini dia tarik semua. Tapi kalau kita klik yang ini dia hanya menarik data untuk biodata. Kemudian kalau kita pindah pendidikan, bagian diklat. Setelah saya isi di diklat maka saya klik ini. Maka yang tadi saya isi di bagian diklat, yang bagian ini datanya akan pindah ke sini. Sama. Bagian melaksanakan perkuliahan itu juga sama. Ini dapat dari PDDikti ya. Jadi pada niu bisa tarik data ulang, sinkron ulang, ambil gitu. Data yang sudah ada di bagian sini. Bagian pengajaran ini. Diklik tombol ini, dia tarik data dari bagian pengajaran ke BKD. Seperti itu ya. Nanti diperiksa ya. Kalau Pak dan Ibu tidak merasa tidak pernah ngajar, ya diklik statusnya gagal. Jangan masukkan bukti, klik statusnya gagal atau bisa dihapus, gitu ya. Pembimbingan mahasiswa juga sama. Kalau ini dibikin statusnya gagal atau dihapus aja kalau tidak sesuai. Ini belum ada, tapi tidak masalah ya karena sudah hijau. Nah, kemudian bagian pelaksanaan penelitian, ini juga sama. Caranya dengan cara gimana? Klik tombol ini ya. Tarik gitu ya. Klik tombol tarik dia akan masuk. Pengabdian. Nah, sama juga. Penunjang. Ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir simpulan. Nah, di sini sudah ideal, sudah pas ini. Nanti harusnya langsung klik permanen gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Pak, udah coba. Pak, udah gimana? Pak Yos, saya punya, begini, punya saya memang sudah hijau Pak, dan saya simpan permanen. Ada soal misalnya di status tugas tambahan. Waktu semester lalu itu kan saya masih ketua prodi Pak. Tapi di sini saya ubah tidak bisa. Ubah menjadi DT, tetap DS. Saat ini memang saya bukan ketua prodi. Mohon maaf Ibu Nale. Waktu semester lalu itu kan saya ketua prodi. Berarti saya dapat tugas tambahan. Tapi setelah masuk kemarin, itu tidak bisa diubah Pak. Maksudnya sekarang ini Bapak pun status apa? Saya ada sekarang Pak. Tapi waktu semester lalu genap itu DT. Semester genap itu DT. Ya, DT Pak. Tapi saat saya ubah menjadi DT di situ, tidak mau dia. Pak, ubahnya di mana? Yang kan ada isu biodata profil itu Pak. Data pribadi ya. Nah, kalau saya ubah DS menjadi DT, tidak mau dia. Bukan tidak mau. Kalau data-data seperti ini bukan tidak mau berubah, tapi data-data ini nanti harus diverifikasi dulu oleh bagian kepegawaian, tidak bisa langsung berubah. Oh baik. Jadi Bapak pun misalnya yang tadi di bagian pendidikan profil ya. Data pribadi di bagian mana? Di profil Pak, profil dan jabatan. Status
Yang ada tugas tambahan dan Aduh, udah lebat, tidak bisa dengar. Tidak, bukan di profil, di bagian pendidikan. Ini itu. itu. Nah, ini Oh bagian. ya. Bagian-bagian ini kan tidak bisa saya klik langsung jadi, tidak bisa. Butuh verifikasi oleh kepegawaian kantor pusat. Oh ya. Jadi bukan Bapak taruh langsung tiba-tiba ada, tidak bisa ya. Ada butuh verifikasi. Jadi mereka verifikasi dulu. Oh. Gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau Pak punya memang semester genap seperti itu nanti dibikin saja Pak, tugas tambahan dianggap sebagai kaprodi. Oh ya. Bapak menjadi selesainya kapan? Selesai kaprodinya kapan? September lalu nih, Pak. Oh, berarti sudah 2021-22 ganjil ya? Ya, sekarang ganjil, Pak. Berarti waktu genap Bapak kaprodi. Iya, Pak. Berarti Bapak harus tulis di tugas tambahan, diklaim di situ. Ya, ini bagian sini. Tapi tidak bisa buka lagi, Pak, karena saya sudah simpan permanen. Oh ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ibu Katrina bisa? Iya Bapak, selamat siang. Mohon maaf, ini lagi listrik mati di rumah, jadi saya punya kamera sudah gelap, tidak bisa ini saya punya wajah. Bapak, saya mau bertanya tentang bagian pendidikan, khususnya di pengajaran tadi. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Ibu Lolang tentang kita punya mata kuliah yang muncul itu di PD Dikti dan juga di Sister ini tidak sama dengan yang kita ajar. Nah, kalau kasusnya saya bahkan ada 7 mata kuliah yang tampil itu saya tidak pernah mengajar itu. Begitu Bapak. Nah, kalau misalnya dikasih statusnya gagal, apakah tidak berpengaruh terhadap kesimpulan akhir bahwa mungkin saya punya pendidikan 0 di situ Bapak? Karena saya sama sekali tidak pernah mengajar mata kuliah, 7 mata kuliah yang tampil itu tidak pernah saya ajar gitu. Jadi maksud Ibu di bagian pengajaran sama sekali tidak ada datanya. Ada tapi semuanya tidak sesuai gitu. Iya, ada tapi bukan saya punya mata kuliah begitu. Semuanya tidak sesuai. Iya, Bapak. Itu bisa omong dengan Pak Ronald. Pak Ronald pun tugas itu. Karena yang input datanya kan Pak Ronald. Nah, input data sini. Nama mata kuliahnya apa, siapa yang ngajar kan operator Syakat yang input. Begitu ya. Iya, Bapak. Berarti edit pun juga tidak memungkinkan begitu Bapak. Tidak bisa. Khusus pengajaran itu datangnya dari PDPT. Terima kasih Pak Yosa. Nanti tolong ini bisa dicek ya di Pak Ronald ini. Jangan sampai salah gitu maksudnya. Supaya jangan salah seperti itu. Ini semua. Jadi dosen tidak merasa mengajar itu tapi ada mata kuliah itu ya gitu. Itu nanti bisa dikonsultasikan atau dikoordinasi dengan karena operator karena data ini muncul dan nama Pak dan Ibu muncul ya karena diinput makanya muncul. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sedikit kan? Ya, silakan. Begini Pak, kasus yang disampaikan oleh Ibu Inatu dan Ibu Lolang, kebetulan waktu saya dengan Pak operator, saat itu memang ada kasus begini, ada dosen tidak punya NDN dan pinjam nama mereka, maka nama itu nanti muncul bisa isi di Syakat Pak, mungkin bisa diklarifikasi oleh Pak Ronald nanti. Tapi yang saya tahu waktu itu ada dosen yang mengajar tapi tidak punya NIDN. Misalnya Pak, ini mata kuliah MKU. MKU itu ada dosen dari luar. Dia tidak punya NIDN, tapi di Syakat perlu pakai NIDN. Nah, untuk bisa membantu ini maka pinjam NIDN teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya kasus, misalnya mata kuliah belalang kering. Ya, saya punya. Di SK itu sudah ganti nama menjadi Markus Sampai karena dia mengajar. Tapi pakai NIDN saya Pak, maka di situ masih ada nama saya. SK-nya nama saya juga. Sehingga kalau ada tadi jangan sampai memang itu adalah
pinjam Niden, maka muncullah mereka. Sementara sebenarnya bukan mereka yang mengajar, Pak. Ini sudah dia dikeluhkan oleh Ibu Katie dulu. Saya tidak mengajar matematika. Kenapa ada di saya? Karena pinjam ide, Pak, supaya bisa genap isi di siakat. Ya, saya tahu itu. Mungkin ditambahkan oleh Pak Ronald. Terima kasih, Pak. Nah, jadi begini, Pak dan Ibu. Dosen yang mengajar mata kuliah ini, Ya. dari mana pendidik tahu siapa yang ngajar? Dari NIDN atau NUPN? Pak. Contoh, apakah NIDN atau NUPN kalau saya tidak punya gimana? Maka nanti kita kirim yang namanya NIDN 0. 0 itu artinya dosen tidak dikenal. Oh ya. Jadi jangan meminjam punya orang. Harusnya kalau memang misalnya agama tiba-tiba yang ngajar misalnya dari pendeta misalnya. Ya. Harus tulis 0. NIDN-nya 0, tidak perlu kita kasih contoh. Saya kasih ke Ibu Keti untuk bawa agama. Walaupun orang lain yang ngajar, itu salah itu. Tidak boleh begitu. Harusnya kalau dia tidak punya NIDN, maka harus diketik 0. Nah, berarti saya bisa ambil kesimpulan ini karena pinjam meminjam, makanya muncullah mata kuliah yang agak aneh. Dosen tidak merasa ngajar, tapi karena NIDN-nya dipinjam, jadi namanya muncul sebagai pengajar di situ. Nah, kalau bisa jangan begitu lagi, Pak, supaya jangan bikin masalah lagi seperti ini ya. Maksudnya jangan lagi ada pinjam meminjam NIDN. Jadi kalau tidak ada ya kasih 0 aja. Nanti operator yang kasih 0. Seperti itu. Ya. Oke. Nah. Oke, mungkin Ibu Keti coba, Ibu Keti. Ya, terima kasih Pak Yosua. Kalau dari saya hanya mau menanyakan tentang tugas tambahan nih Pak. Kalau misalnya kan yang asisten ahli, kebetulan ini saya sudah buka, kewajiban khususnya itu menulis buku ajar dan menulis publikasi ilmiah. Nah, itu syarat minimumnya ada 1, menulis buku, 1 lagi menulis publikasi ilmiah. Nah, di situ apakah punya saya memang menulis buku tidak ada, masih 0, publikasi ilmiah 7. Nah, apakah ada syarat misalnya merah dan sebagainya atau bagaimana ya Pak ya? Jadi kalau kewajiban khusus itu dia khusus, namanya khusus ya. Dia berlaku 3 tahun. 3 tahun dari SK Ibu. Ini misalnya Ibu apa? Asisten ahli kolektor. Asisten ahli, masih asisten ahli. Kapan SK-nya? Dia berlaku dalam 3 tahun itu. Jadi kalau Ibu aktivitas di luar 3 tahun itu ya tidak diakui. Di dalam 3 tahun itu yang diakui. Semenjak dari itu. Masalah kan tadi dia itu atau ya. Kalau saya tidak salah itu atau kan? Iya. Jadi ada dua syarat sih. Maksudnya yang kalau untuk asisten ahli itu menulis buku ajar atau buku teks dan menulis publikasi ilmiah. Nah, kita kalau misalnya hanya memenuhi 1, misalnya publikasi ilmiah sedangkan menulis buku ajar teks itu, apakah itu berpengaruh nanti di simpulan? Sangat berpengaruh itu, sangat berpengaruh. Harus ada dua-duanya. Oh, syarat minimum itu harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Dia wajib. Iya. Wajib. Terus tapi di ini simpulan saya hijau. Ya, karena dia itu sebenarnya menurut saya dia itu bukan BKD, kewajiban khusus, makanya dipisahkan. Kalau omong BKD, omong SKS. Tapi kewajiban khusus, dia tidak omong SKS, dia omong aktivitas. Saya meneliti 1 kali, saya meneliti 2 kali. Jadi ya memang di bagian simpulan tidak ada, karena di bagian simpulan hanya menghitung SKS kan. Oh iya, berarti tidak apa-apa ya Pak ya, misalnya hanya 1 yang terpenuhi. Kalau yang penting kan kita ini prioritas BKD ya Pak ya, yang penting BKD hijau sudah begitu. Oh tidak, tidak begitu Ibu. Salah paham. Itu wajib, apapun yang terjadi wajib. Hanya dia memberi waktu 3 tahun, nyata. Jadi kalau sekarang belum ada, ya nanti semester depan. Harus ada. Artinya dalam waktu 3 tahun semenjak Ibu PSK terakhir, wajib ada. Begitu, katakanlah kapan Ibu jadi asisten ahli SK-nya? Tahun berapa? Tahun berapa? Nah, itu kalau nanti sudah lewat, nanti ada masalah pasti. Entah nanti Ibu mau naik ke fungsional selanjutnya atau apa gitu ya. Jadi
kenapa dia dibilang kewajiban khusus dan dia tidak integrasikan dalam BKD? Karena kalau BKD caranya adalah menghitung menghitung apa namanya? SKS. Nah, ini simpulan. Nah, ini dia karena menghitung SKS. Tapi kalau kewajiban khusus dia menghitung aktivitas. Penelitian saya ada 2, buku saya ada 3. Jadi makanya dia tidak nyambung. Nah, kalau BKD urusannya di semester itu. Misalnya 2020, 2021 genap. Dia hanya di situ saja. Tapi kewajiban khusus dia berlaku 3 tahun. Jadi kalau ibu punya sekarang tidak ada masalah. Semester depan usahakan supaya ada. Jangan sampai lewat 3 tahun itu. Begitu ya. Oh, iya. Itu kalau mau lihat syarat-syaratnya di mana, Pak? Itu syarat kewajiban itu. Kalau yang tadi kan BKD ada dia panduannya, BKD. Kalau misalnya untuk itu di mana ya? Yang untuk kewajiban khusus itu. Semua sudah saya kasih tadi seperti sudah. Oh, yang tadi chat Pak ini, Pak siapa namanya, Pak Fred itu ya. Di situ ada rubrik, ada kewajiban khusus, ada segala macam. Oh iya. Dan terima kasih, Pak. Karena dia 3 tahun, sekarang belum terpenuhi, ya enggak apa-apa. Pokoknya dalam 3 tahun harus terpenuhi, begitu aja. Oh iya. Oke. Ya, Baik. terima kasih Pak ya. Terima kasih. Oke. Ini Ibu siapa lagi? Ibu. Oh, Ibu Maria. Ya, silakan. Baik Bapak, mohon maaf. Ya. Untuk ini saya menjawab pertanyaan dari Bu Ina, sekaligus bertanya juga, karena di mata kuliah saya juga itu hanya 1 saja yang sesuai, sementara yang 7 tidak sesuai. Tetapi di ini Bapak, di bagian pelaksanaan pendidikan, itu bisa diedit. Dan di situ saya edit, di pengajaran itu tidak sama sekali tidak sesuai. Ini hanya 1 saja yang mata kuliah saya. Tetapi di layanan BKD, rekap kegiatan, bagian pendidikan, itu bisa dirubah, bisa diedit mata kuliah yang kita ampuh. Dan di situ saya tidak klik gagal semua oleh karena bukan mata kuliah saya, tetapi saya edit yang mata kuliah yang saya ampuh, kemudian saya klik selesai. Jadi 5 ini yang biru semua ini sebenarnya mata kuliah yang salah semua, tidak sesuai mata kuliah saya, tetapi karena ada pilihan edit, sehingga saya edit, saya simpan, dan itu terbaca. Begitu. Jadi mungkin masukan untuk Bu Ina, tidak harus klik gagal semua, tetapi ada pilihan edit, bisa diedit. Itu yang kenapa saya pertimbangkan belum berani simpan permanen. Tetapi kalau Bapak tadi bilang klik gagal semua, maka saya 1 kelas dengan Ibu Ina, 0 berarti. Seperti itu. Itu yang mohon pencerahannya, Bapak. Oke. Maksud saya begini. Apakah mata kuliah ini tidak sama ya? Yang saya buka sekarang. Teknik laboratorium konseling individual. Ya, itu mata kuliah yang saya ampuh, yang sudah saya edit itu, Pak. Kalau dari bagian pendidikan tidak sama. Di bagian pendidikan tidak sama. Dia tidak sama. Tidak ada mata kuliah teknik laboratorium konseling individual di situ, Bapak. Harusnya tidak bisa Ibu ubah, tapi ini aplikasi agak aneh. Bisa ternyata. Oke. Tapi terbaca di simpulan itu dia terbaca. Itu yang saya juga tidak berani simpan permanen. Tapi harusnya tidak boleh kalau saya ya. Kalau saya. Ini aplikasi dari kementerian. Tidak boleh. Dia harus connect antara bagian BKD dengan bagian pendidikan. Ya kan? Tapi ternyata bisa. Ya, agak aneh sih. Selama dia masih hijau enggak apa-apa Ibu ya. Kita asumsikan enggak masalah. Saya malah baru tahu. Saya baru tahu ini. Agak aneh. Dia tarik data dari PDDikti tapi kita bisa edit. Itu kan aneh sekali. Enggak apa-apa. Terus sudah saya tarik data dari PDDikti. Oke. Enggak masalah. Yang penting statusnya selesai dan dia hijau di BKD. Di bagian simpulan. Enggak apa-apa. Ya, betul. Cuma dari sudut pandang IT saya anggap itu aneh. Gitu. Oke. Jadi ini gini, maksudnya gini. Tolong nanti jangan ada pinjam-meminjam lagi NIDN,
Kalau memang orangnya tidak punya NIDN, NUPN, ya kasih kosong saja. Nanti Pak Ronald yang kasih kosong saja. Karena sebenarnya BK ini kan dari dulu bermasalah. BK ini kan bermasalah. Dulu ada operator Ibu siapa ya, Ibu Bedita kalau tidak salah ya. Saya lupa. Iya. Nah, Ibu menghancurkan BK begitu lama. Tidak ada datanya. Ya, jadi Pak Ronald ini sebenarnya dia ini pemungut sampah, orang yang membersihkan sampah-sampah yang kemarin. Jadi kita maklum aja lah. Karena kalau begitu data rusak memperbaikinya tidak mudah. BK ini termasuk tidak di 2 tahun ya, apa 3 tahun. Itu waktu saya dibawa di kantor pusat. Itu kan tidak jelas. Datanya tidak ada. Semua SKS-nya tidak sama dengan banyak masalah lah menurut saya. Jadi dosa dulu itu baru sekarang kelihatan. Efek dari dulu itu yang ditangani dengan salah oleh operator dulu, itu sekarang Pak Ronald ini saya anggap tim bersih-bersih sampah yang dulu. Jadi dia akan kerja banyak. Karena, tapi mungkin ada yang tanya, tapi kan semesternya dulu, iya, mata kuliahnya, masalahnya mata kuliahnya. Kalau mata kuliah tabrakan itu kacau juga semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong nanti, ini pembelajaran bahwa nanti jangan lagi meminjam NIDN. Kalau saya anjurkan, sebaiknya sebelum mengisi data siakat nanti pada saat KHS, kayaknya pada Ibu itu panggil Pak Ronald atau mau KRS nih, mau ngirim data KRS. Panggil untuk lihat, cek satu-satu menurut saya. Harusnya begitu. Supaya sama toh. Jangan dibiarin gitu, maksudnya dipanggil untuk dicek gitu. Maksud saya begitu. Supaya sama. Supaya jangan lagi, oh saya tidak mengajar ini kok, saya pun nama ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya, Pak dan Ibu ya. Ada lagi yang mau, oke, Pak Im, coba silakan Pak Im. Ya, terima kasih. Soal mata kuliah lebih dari, ya kita acuannya kan SK Dekan, SK pembebanan mata kuliah, semester genap 2020-2021. Jadi karena bukti yang harus dimasukkan itu adalah SK, maka saya sesuaikan saja dengan SK. Nah, kecuali yang tidak ada seperti mestinya mata kelas A, saya juga mengajar kelas B, yang keluar cuma kelas B. Dan karena bisa diubah, memang pertama kali saya bertemu Bapak Yos itu mengatakan kalau pendidikan pengajaran yang sudah diprediksi tidak bisa. Tapi karena kegelisahan saya itu, pertama saya mengajar tapi di SK tidak ada. Sementara sekarang di SK, maka saya mengubahnya, saya masukkan yang ada di SK, yang tidak di SK saya hapus, supaya sesuai dengan data yang di SK. Dan ternyata sudah hijau Bapak Yos, jadi terima kasih banyak. Ini kan juga hasil bertemu dengan Bapak beberapa hari yang lalu, tapi ini coba-coba juga, jadi ya ini harapan terakhir nih. Ya. Kita sudah hijau, kalau bisa untuk pertama kali ini pengalaman jalan, jadi kasih lewat dulu, nanti semester berikut baru kita ikut yang sesungguhnya dan sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi seperti saya bilang tadi, dari sisi IT itu salah. Dari sisi IT. Saya tidak tahu kenapa programmernya izinkan itu. Salah, tapi faktanya adalah begitu kita klik simpulan, warnanya hijau, berarti tidak ada masalah kan? Nah, hanya aneh, kalau dari sisi saya aneh. Nah, harusnya tidak boleh. Jadi selama mungkin bukan hanya BK ya alami itu, mungkin atau bukan hanya Undana, tapi kampus lain juga mengalami hal seperti itu. Makanya dikasih kesempatan untuk mengedit di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena bagian pengajaran ya, bagian pendidikan, ada pengajaran, bimbingan, pengujian, visiting, pembinaan. Ada berapa? 2, 4, 5. 5 ini tidak bisa diubah oleh dosen. Jadi tolong nanti sebelum KRS, kayaknya mungkin perlu dipanggil Pak Ronald untuk ditunjukkan di BK ya, ditunjukkan apakah benar ini mata kuliah dan dosennya itu mengajar itu. Karena jangan sampai Pak Ronald kirimnya salah, ya bisa aja begitu ya. Justru yang paling kritis itu pada saat KRS.
Karena banyak yang bilang bahwa saya tidak mengajar itu, tapi kok saya ada di situ. Nah, ternyata tadi baru ada jawabannya bahwa ada peminjam meminjam NIDN. Nah, itu tidak boleh lagi. Jadi kalau memang dosen tidak ngajar di situ, ya jangan di input. Atau contoh, Pak dan Ibu mengajar Pancasila atau tidak mengajar Pancasila. Bagaimana NIDN-nya? Ya kasih 0 aja. Jangan paksa dosen lain untuk menulis NIDN-nya di Pancasila. Kalau ditulis di situ, artinya pendidikti menganggap yang membawa mata kuliah Pancasila itu Pak dan Ibu. Padahal kenyataannya kan tidak. Jadi sekarang kalau jangan diakal-akalin gitu. Maksudnya kalau memang saya tidak mengajar itu, ya jangan jangan diinput itu. Jadi nanti tolong koordinasi dengan Pak Ronald saja. Itu karena Pak Ronald yang tahu siapa yang ngajar apa. Dan kalau dia tidak mengajar, ya dikasih 0. Nah, nanti juga saya akan bicara dengan Pak Ronald. Ya. Jadi seperti itu ya Pak ya Bapak ya. Jadi jangan lupa ya Pak dan Ibu jangan takut ya. Karena saya pergi kemana-mana katanya ini kepegawaian melarang mengklik tombol simpan permanen. Nah, harus diklik simpan karena setelah disimpan baru Pak dan Ibu bisa dinilai oleh asesor. Ya. Kalau belum simpan ya belum dinilai. Jadi saya minta izin Ibu Maria, saya klik simpan ya. Atau Ibu yang mau klik simpan. Halo? Pak, saya mau tanya, kalau sudah simpan permanen berarti tidak bisa diubah sama sekali, toh Pak? Ya, tidak bisa diubah sama sekali. Semester depan berarti, lagi. Wah, berarti kita pertimbangkan dulu. Maksudnya secepatnya sih. Kan begini. Ibu hanya bisa dipilih asesor untuk Ibu dan dinilai oleh asesor pada saat statusnya sudah Ibu klik ini. Kalau Ibu belum klik, Ibu dianggap belum isi ini. Jadi asesor belum bisa periksa, kan Ibu dianggap belum selesai. Jadi entah kapanpun suatu saat Ibu akan mengklik ini kan. Jadi menurut saya lihat aja begini, oh ini dari BKD-nya sudah memenuhi, kewajiban khususnya sudah, ya sudah, langsung aja klik simpan. Toh nanti akan diklik juga tombol simpan itu, ya kan? Nah, jadi Ibu Maria, apa Ibu yang mau klik kah? Halo? Ya, iya Pak. Ibu yang klik saja ya? Atau biarkan saya klik untuk sudah bisa simpan permanen, Pak. Kasusnya sama seperti Ibu Ina tadi itu saya sudah rubah, walaupun dia terbaca, tetapi di pengajaran tidak sesuai. Apakah tidak apa-apa disimpan permanen? Saya patokannya di kesimpulan dan warna. Saya patokannya di warna. Warna hijau berarti oke. Gitu. Ya, baik Pak. Boleh, Pak Yos. Izinkan saya klik simpan permanen ya. Ya, boleh Bapak. Bapak. Kita lihat responnya, supaya kita lihat responnya. Saya klik simpan permanen. Kalau kita simpan permanen, profilnya belum sempat kita rubah, bagaimana? Apakah profilnya nanti bisa diubah? Harus diubah dulu, harus diubah. Oh iya. Berarti kita harus juga sudah hijau, ya? cuman profilnya saya masih ada yang belum saya edit. Ada yang dimaksud dengan profil itu ada yang vital, contoh jabatan fungsional, ya toh. Iya, itu belum saya tambahkan. Tugas tambahan, gitu. Itu yang penting. Bagian-bagian itu yang penting. Kalau yang lain-lain kan misalnya, oh saya punya alamat, saya punya nomor apa, itu enggak terlalu lah maksud saya. Oh, yang penting jabatan fungsionalnya ya, ya Pak ya. Karena jabatan fungsional itu kan nanti ini dia akan berubah di kewajiban khusus, toh. Kalau misalnya contoh Ibu lektor tapi sekarang masih asisten ahli. Nanti di BKD itu munculnya kewajiban khusus asisten ahli, ya tak? Iya. Seperti itu. Jadi tidak semua profil itu penting. Ada yang memang hanya pelengkap, tapi ada yang memang wajib diisi. Ya. Oh ya Pak, ini saya baru dapat, saya punya SK lektor itu minggu kemarin. Jadi apakah tetap saya ajukan saja, tambah saja Kak Pak? Kalau minggu kemarin Ibu tidak bisa sekarang, nanti BKD begitu. Setelah Ibu klik simpan permanen, boleh Ibu usulkan karena yang kita isi sekarang ini kan yang semester lalu. Tapi maksud saya supaya tidak mengganggu, Ibu eksekusi dulu permanen simpan, baru Ibu masukkan itu data. Pak, maaf saya bertanya. Ya.
Ini kalau SK kita yang sementara proses, tetapi katanya TMT-nya terhitung tanggal 1 Mei. 1 Mei, tapi SK-nya belum ada. Itu bagaimana, Pak? Sehingga kami belum bisa tahu nomor SK-nya untuk diupload di data sini. Ibu SK. Oh ya, nanti saya cek. Ibu apa? Ya. Oh, saya sudah punya nomor ya. Nanti saya Ya. cek ibu status di sana ya. Ibu statusnya di sana. Ya, itu yang saya tidak berani simpan permanen tadi, Bapak. Nggak apa-apa, harus berani karena nanti kan akan disimpan juga permanen, ya kan? Iya, baik. Bapak Yo, sedikit. Ya, Bapak. Ini Ibu Lolang mau simpan permanen, tapi foto profil belum ada. Itu boleh kah? Tadi sudah ditanya oleh Ibu Kaprodi. Sama ya, pertanyaannya sama ini. Nggak apa-apa, boleh. Kan hanya foto, Bapak, ya kan? Nggak terlalu penting-penting sekali gitu. Kecuali Bapak pun nama tak salah, oke. Hal hanya foto ini kan ada masalah lah. Gitu. Sama akun Sinta ya Pak ya. Akun Sinta itu penting. Kalau akun Sinta ini maksudnya penting supaya kalau Ibu mau urusan yang penelitian, nggak perlu ketik satu-satu, tapi langsung klik import dari Sinta. Nah, jadi ini nih sebaiknya kalau ada bermasalah, mungkin saya yakin tadi saya lihat bukan hanya Ibu ya, ternyata ada beberapa dosen. Ini siapa yang urus ya? Akun Sinta ini, siapa di Undana yang urus ini? Ada yang tahu? Kalau Ibu saya Noya dulu yang Ibu saya Noya. tahu. Ibu Noya itu siapa? Oh, Noya Letuna. Iya, betul. Bukannya itu ada di FISIP? Ya, dosen FISIP ya? Iya, betul. Kenapa bisa pegang Sinta ID ya? Kenapa bisa jadi akun, bisa jadi admin di Sinta? Oh begitu. Oke, nanti Ibu silakan minta diperbaiki karena tadi saya coba tarik data dia error ya, akun Sintanya. Iya. Pak Yosua, kalau yang sebelumnya, tahun sebelumnya saya, Bapak Lukas Boleng, kemudian ada beberapa memang kami diurus oleh Ibu Noya dan Sinta kami tidak bermasalah. Sepertinya belakangan ini ya, yang zamannya Ibu Lolang mungkin ada pergantian dan sebagainya. Yang saya tahu sampai sekarang belum ada. Karena gini, di Undana ini ada banyak hal yang aneh, banyak hal yang aneh. Salah satunya sampai saya sebenarnya bingung sendiri. Ibu tahu enggak sebenarnya waktu Ibu suruh saya minta tolong presentasi ini, kan agak Ibu rasa aneh tidak? Saya di FKIP urus perlengkapan, ini urusan kepegawaian, ya kan? Saya kerja di bagian keuangan, di perencanaan, di akademik, dan di kepegawaian, dan di FKIP. Gitu. Jadi terlalu banyak kita punya ini. Kemarin ada beberapa dosen yang datang cari saya karena kalau mereka pergi ke kepegawaian suruh cari saya. Ini kan agak lucu saya karena urusan kepegawaian ini adalah urusan BKD ini adalah urusan kepegawaian. Tapi orang-orang di kantor pusat banyak yang tidak mengerti ini barang. Jadi akhirnya orang-orang akademik, yaitu saya, Pak Hendro, Pak Peter kan orang akademik, ditugaskan oleh WR1 untuk presentasi masalah kepegawaian. Kita nih sebenarnya mau ketawa tapi bagaimana ya? Artinya Ibu contoh itu sama dengan Ibu biasa jadi tukang ledeng tapi disuruh perbaiki listrik. Nah, seperti gitu. Karena orang yang biasa perbaiki listrik nggak ngerti gitu loh maksud saya. Nah, tapi ya sudahlah, ini namanya tim bersih-bersih toh. Jadi ditaruh di mana juga kita ikut saja. Nah, jadi seperti itu Pak dan Ibu ya. Untung sekali ya, saya untung sekali karena tidak ada yang lupa password ya. Ada yang berat kasusnya kayak lupa password, nanti dia kirim password di email, ternyata dia mau masuk email, dia lupa password email lagi. Itu yang parah. Untung di sini tidak ada seperti itu. Oke, saya pikir sudah ya. Saya tadi saya ada pertanyaan mendadak, saya tidak sempat klik. Ya. Kita coba lihat lagi sekali lagi. Ini namanya belum diisi, masih warna kuning. Sekarang saya mau bagian simpulan. Saya mau klik simpan permanen. Oke, Ibu Maria, saya klik ya. Ah, ya. Siap. Saya sudah terlanjur klik jadi sudah. Oke. Ya.
siap untuk dinilai. Artinya asesor siap untuk dinilai. Maka sekarang tugas operator BKD untuk menetapkan per orang siapa-siapa asesornya. Kalau saran saya sebenarnya Pak dan Ibu Noni panggil operator. Operatornya siapa Pak? Ini ya, Pak Ronald juga ya? Pak Ronald. Nanti cek di situ asesor mana yang Pak Dong mau begitu. Supaya dia klik itu asesor Punama ke Ibu. Jadi asesor Ibu gitu maksudnya. Seperti itu ya. Jadi nanti tolong operatornya dipanggil supaya Pak dan Ibu mau pilih siapa di situ kan bisa ada internal ada eksternal, tak? Nah, begitu. Nah, sekarang Ibu Maria Mas ini sekarang ini siapa Pak Ronald sudah bisa menempatkan asesor sebagai operator BKD ya. Nah, tugasnya seperti itu. Oke, saya pikir sudah tidak ada yang luar biasa. Saya pikir seperti itu saja, tidak ada hal yang aneh. Ini bermasalah karena ini baru perdana. BKD ini mungkin 1-2 tahun pasti akan bermasalah untuk Pak dan Ibu. Kenapa? Karena dia diinput setiap 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali, bukan tiap hari. Jadi pasti semester depan juga mungkin masih agak yang ragu. Tapi setelah dia 1 tahun pasti sudah lancar semua. Dengan catatan, rubriknya tidak banyak berubah, alurnya tidak banyak berubah, dan seterusnya. Nah, seperti itu, Pak dan Ibu. Saya pikir cukup jelas ya. Mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Nanti saya pasang link rekaman ini kok kita bisa nonton ya. Silakan ada yang mau nonton. Link rekaman pertemuan kita hari ini. Oke, baik. Ya. Masih ada dari Pak Uda. Ya, silakan Pak. Nah, ini terus terang saya mengatakan ini di luar dari BKD, Pak. Kami alami kesulitan juga pada pemutakhiran data itu. Kalau misalnya berkenan, kalau bukan hari ini mungkin ada waktu lagi nanti. Tapi kali ini mohon bantuan, Pak. Saya punya masalah saya khususnya Pak, pada bagian riwayat keluarga sudah menikah, anak 2, tapi masih merah Pak sampai saat ini. Klik aja merahnya. Jadi gini, kalau lihat aplikasi itu Pak, maksudnya kalau Pak mau ada aplikasi ini kan gampang saja karena walaupun kita tidak pernah pakai, masuk satu kali kan langsung tahu. Kan jelas, dia tuntunnya jelas seperti itu. Tidak perlu tidak perlu. Makanya coba Pak lihat, apakah Kementerian Aplikasi ada tutorial? Tidak ada. Dianggap sudah paham gitu. Bapak tidak perlu sampai ke saya kalau hanya mau tanya itu. Kan ada Ibu Kaprodi, ada Ibu Maria, kan bisa tanya saja di situ. SAPK kan? Ya, SAPK Pak, betul. Ini tidak susah lah Bapak. Bapak setuju dari jauh juga saya bisa tahu kan, Bapak juga gampang. Cari aja di internet Bapak. Tidak perlu Bapak datang dari wali kota ke Penfui hanya untuk tanya itu. Tapi sudahlah, kalau Bapak mau datang saja. Boleh, datang sajalah. Ya. Oke, baik. Saya anggap itu saja ya. Tidak ada lagi. Oke, semoga sukses. Dan sebaiknya Pak dan Ibu segera mengklik tombol simpan permanen supaya bisa diverifikasi oleh operator BKD. Ya. Jadi apapun yang terjadi ya harus diklik. Saya yakin dan segera klik. Kalau sudah selesai segera klik. Saya khawatir kalau dibiarkan nanti tiba-tiba lupa waktu sudah habis, itu masalah besar. Jadi kalau sudah yakin ya klik saja ya. Supaya bisa ditetapkan asesornya sesegera mungkin. Oke, baik Pak dan Ibu. Seperti itu saja mungkin. Ya, satu jangan dulu.
Iya, baik Bapak Yos, terima kasih banyak untuk waktunya yang telah disediakan untuk membantu kami memberikan pencerahan terkait pengisian BKD ini, dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaatnya hari ini dan siap untuk pada akhirnya menekan tombol simpan permanen, karena memang pada akhirnya kita semua memang harus melakukan itu demi pembaharuan data-data kita semua juga, tentunya untuk kebaikan Undana, juga untuk khususnya Prodi BK. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yos, juga ada Pak Fred yang menemani, dan juga kesediaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini. Sampai kita berjumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yosua.